Ya ashabi, wahai sahabatku, maukah kamu aku ceritakan bahwa aku telah didatangi oleh malaikat Jibril? Apa kata sahabat? Tentu ya Rasulullah. Bahwa malaikat Jibril telah datang kepadaku. Atani Jibril, telah datang Jibril kepadaku dan berpesan, ya Muhammad, isma sita, wahai Muhammad, kerjakanlah apa yang kamu suka di atas muka bumi ini. Mau beriman silakan, mau kafir silakan, mau berbuat baik silakan, mau berbuat jahat silakan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Namun kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Namun ingat, kamu akan mati. Namun ingat, kamu akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Siapapun dia, pejabatkah dia, presidenkah dia, anggota dewankah dia, rakyat biasakah dia, semua akan mengalami yang namanya kematian. Silakan kamu berbuat apa saja di atas muka bumi. Namun ingatlah bahwa kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, dimanapun kita berada, pasti maut itu akan menyampari kita. Pasti maut itu akan mendatangi kita. Ya Muhammad, aina ma takunu yudribkumul mautu walau kuntum fi burudin musayyadah. Ya Muhammad, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, sekalipun kamu berada di lemari besi yang sangat kuat, di tembok yang sangat kokoh, namun kematian pasti akan menjumpaimu. Silakan kamu mau berbuat apa saja di atas muka bumi ini. Allah memberikan kebebasan, namun ingat, kita akan mengalami kematian. Apa persiapan kita apabila kematian itu datang? Ini yang perlu kita introspeksi diri. Karena semua manusia takut dengan kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu mulaqikum. Semua manusia lari dari kematian. Namun kemanapun kau akan pergi, kematian itu akan menjemput kamu. Oleh karenanya, kita yang masih berada di muka bumi ini, Allah masih berikan kesempatan hidup. Mari kita mempersiapkan diri kita apabila maut itu datang. Kita mempersiapkan diri kita beramal saleh, berbanyak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Kita mempersiapkan diri kita apabila Allah telah pisahkan antara ruh dan jasad kita. Ini yang perlu kita renungkan. Sejauh mana sudah persiapan kita? Sejauh mana sudah bekal kita? Sebanyak apa bekal kita yang akan kita bawa untuk menyambut datangnya kematian? Karena kematian itu datangnya tidak memilih kapan waktunya. Masih mudakah dia? Sudah tuakah dia? Sakitkah dia? Sehatkah dia? Kalau umur sudah datang menjemput kita, kematian sudah datang menjemput kita, tidak ada yang bisa merubah sesaat pun. Oleh karenanya, kesempatan yang baik ini, marilah kita merenung. Marilah kita introspeksi diri kita. Sejauh mana persiapan-persiapan kita, bekal kita
untuk menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, wahbib ma sita fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu cinta di atas muka bumi ini. Sayangilah apa yang kamu sayang di atas muka bumi ini. Sayang kepada harta benda silakan. Cinta kepada anak dan istri silakan. Namun ingat, fa innaka mufariku. Semua itu akan berpisah kepadamu. Semua itu akan meninggalkanmu. Kalaupun tidak kamu yang meninggalkan dia, dia yang akan meninggalkan kamu. Cintailah silakan. Yang ada di muka bumi ini, kau gila dengan harta silakan. Kau cinta sekali dengan mobil mewah, rumah bagus silakan. Allah tidak melarang, tapi ingat itu akan berpisah. Itu akan meninggalkan kita. Kalaupun tidak, dia akan meninggalkan kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian kata baginda Rasul kepada para sahabat, wahai sahabatku, malaikat Jibril pesan yang ketiga kepadaku, ya Muhammad, wa'mal ma sita fa innaka majziyum bih. Wahai Muhammad, berbuatlah sesuka hatimu. Kerjakanlah apa yang kamu suka. Silakan. Kamu suka kepada dunia ini, silakan. Kamu sayang kepada keluarga kamu, silakan. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan menerima balasannya. Bahkan Allah berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Allah akan buktikan perbuatan baik walaupun sebesar zarah. Allah akan perlihatkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini walaupun sebesar zarah. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan buruk sekecil apapun yang kau lakukan di atas muka bumi ini, Allah akan memperlihatkan kepada kita. Jangan kita khawatir bahwa kita tidak ada yang lihat katanya berbuat jahat. Sekecil apapun Allah sudah akan buktikan kepada kita. Oleh karenanya kita berbuat baiklah di atas muka bumi ini. Yang berdagang silakan berbuat baik dengan dagangan. Yang usaha berbuat baiklah dengan usahanya. Manfaatkan, jangan dengan haji mumpung selagi kita menjabat dan sebagainya. Kita menyia-nyiakan bagaimana rakyat kita, bagaimana warga kita, tidak kita pedulikan, hanya kita mementingkan diri sendiri. Allah akan memintai pertanggungjawaban itu. Allah sendiri yang mengatakan akan diperlihatkan walaupun sebesar zarah, sekecil zarah yang luar biasa kecilnya. Oleh karenanya kita dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut datangnya kematian, Allah telah perintahkan kita agar kita bertakwa kepadanya. Inilah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau telah dipesan oleh malaikat Jibril. Semoga ini kita ada manfaatnya untuk mempersiapkan diri kita bagaimana kita menyambut datangnya kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafur